Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Hijati dengan NIM 211110124411016. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi dari topik yang saya ambil, yaitu mikrotik untuk meningkatkan kualitas jaringan wireless. Nah, jadi di sini akan menjelaskan apa itu mikrotik. Mikrotik adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengubah komputer menjadi router jaringan. Nah, untuk sistem operasi dari mikrotik itu sendiri berbasis Linux yang berfungsi untuk mendukung router jaringan dan membangun manajemen jaringan komputer dalam skala kecil hingga besar. Nah, kemudian yang kedua, mengapa harus menggunakan mikrotik untuk meningkatkan kualitas jaringan wireless kita? Nah, saya kutip dari artikel rats.com. Yang pertama di sini ada harga. Nah, untuk harga sendiri, mikrotik ini terbilang paling murah dibanding penyedia layanan router lainnya. Untuk lisensinya sendiri hanya $45 untuk 200 perangkat dan nominal itu dibayarkan hanya sekali untuk selamanya. Kemudian Mikrotik juga menyediakan layanan pembaruan sistem operasi untuk mendapatkan fitur terbaru dan meningkatkan kinerja dari kualitas jaringan kita. Yang ketiga di sini ada Mikrotik juga ada banyak fitur. Di antara lainnya adalah DHCP, firewall, hotspot, monitoring traffic, VLAN, ataupun VoIP. Di sini yang keempat, ada resource. Untuk resource sendiri terbilang kecil, karena hanya dengan kapasitas RAM 32 MB dan space memori sebesar 64 MB, Mikrotik bisa beroperasi secara maksimal dan ya bisa dibilang optimal lah. Kemudian yang kelima ada dokumentasi lengkap. Nah, Mikrotik itu menyediakan dokumentasi lengkap dari settingan awal hingga setting untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Lalu yang keenam, ada protokol keamanan. Protokol keamanan juga terbilang cukup banyak, di antara lainnya ada NTP, SNMP, PPTP, dan juga PPPoE. Apa fungsi mikrotik? Nah, antara lainnya fungsi mikrotik itu adalah sebagai gateway internet lokal. Mikrotik dapat berfungsi sebagai perangkat yang bisa mengontrol akses internet dari sebuah jaringan. Jadi, Mikrotik juga bisa mengatur lalu lintas data yang masuk dan keluar. Bahkan Mikrotik juga bisa mengatur konten dari internet yang boleh diakses oleh pengguna internet atau komputer. Ini tuh maksudnya di dalam Mikrotik itu kita bisa mengatur lalu lintas data. Semisal di dalam jaringan saya mau memblokir youtube.com. Nah, itu tinggal disetting di bagian IP-nya, di bagian firewall, dan NATS itu filter rules-nya itu di setting. Semisal saya mau blokir youtube.com. Nah, kemudian di situ saya masukkan domain youtube.com. Lalu di bagian action-nya itu eh, saya pilih drop gitu. Maka user yang menggunakan akses internet saya itu tidak bisa mengakses youtube.com lagi. Oke, yang kedua di sini Mikrotik juga bisa berfungsi sebagai access point atau access point WiFi. Dengan berbagai fiturnya, Mikrotik bisa digunakan untuk access point dan wireless fidelity. Oleh karenanya, Mikrotik banyak digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya internet kantor, kafe, sekolah, kampus, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, Mikrotik juga bisa mengelola sistem jaringan komputer. Semua konfigurasi pada sistem jaringan yang ada di Mikrotik dilakukan dengan cara terpusat dan tertata dengan rapi. Nah, dengan begitu admin jaringan yang mengelola sistem jaringan komputer akan lebih mudah dan efisien. Kemudian di Mikrotik juga berfungsi sebagai mengatur firewall. Nah, mengatur firewall ini melakukan pengaturan firewall dengan Mikrotik bisa bertujuan untuk memblokir lalu lintas IP address. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pada saat kita mengakses internet dengan komputer tertentu akan ada pertukaran data yang terjadi. Nah, ketika website bertugas mengirimkan data berisi virus atau informasi berbahaya, perangkat kita tuh bisa terancam mengalami dampak buruk. Nah, dengan adanya peran Mikrotik sebagai firewall, hal itu tuh bisa tercegah. Lalu yang keempat di sini apa saja fitur dalam Mikrotik? Yang pertama di sini fitur dalam Mikrotik tuh ada address list.
Address list ini berfungsi untuk mengelompokkan IP address itu berdasarkan nama. Lalu kemudian ada asynchronous sebagai pendukung serial PPP, dial in atau dial out dengan autentikasi CHAP, PAP, MSCHAP V1 dan MSCHAP V2, radius, dial dial on, dial on demand, modem pool hingga 128 port. Kemudian ada fitur bonding. Nah, fitur bonding ini mendukung pengkombinasian beberapa antarmuka Ethernet ke dalam satu pipa sehingga mendapatkan kecepatan Ethernet yang tinggi. Kemudian ada fitur bridge. Fitur bridge ini mendukung fungsi bridge spinning tree, multiple bridge interface, dan bridging firewalling. Lalu di sini juga ada fitur data rate management. Ini merupakan QoS yang memiliki dasar HTB yang menggunakan burst, PCKey, RED, SFKey, Vivo QW, CIR, MIR, dan limit peer-to-peer. Kemudian ada fitur DHCP. Fitur DHCP ini, fitur yang satu ini dapat mendukung DHCP tiap antarmuka, mulai dari DHCP relay, DHCP client, multiple network DHCP, static, dan dynamic DHCP list. Nah, di sini ada firewall dan NAT. Fitur firewall dan NAT ini dapat mendukung pemfilteran koneksi peer-to-peer, source NAT, dan destination NAT, serta mampu memfilter berdasarkan MAC IP address, rank port, protokol IP, pemilihan opsi protokol seperti ICMP, TCP Flex, dan MSS. Di sini juga ada fitur hotspot. Nah, di dalam MikroTik terdapat hotspot gateway dengan autentikasi radius yang bisa disupport untuk limit data SSL dan HTTPS. Kemudian ada IPsec. IPsec ini memiliki fitur protokol AH dan ESP untuk IPsec MODP DV Hellman Group 1, 2, 5, MD5 dan algoritma SHA1, hashing algoritma enkripsi menggunakan DES, 3 DES, AES 128, AES 192, AES 256, perfect forwarding sekresi atau PFS MODP Group 125. Lalu di sini ada fitur ISDN. Fitur ISDN dapat mendukung ISDN dial in dan dial out dengan autentikasi PAP, CHAP, MSCHAP V1, dan MSCHAP V2 radius. Mendukung 128K bundle Cisco HDLC, X751, X75UI, X75BUI, line protokol. Kemudian ada fitur M3P. MNDP merupakan MikroTik Discovery Network Protocol, seperti kebanyakan mempunyai dukungan untuk Cisco Discovery Protocol. Nah, NTP. Kemudian di sini ada fitur NTP. Fitur NTP merupakan Network Time Protocol untuk server dan klien yang bisa disinkronisasi menggunakan sistem GPS. Nah, di sini kemudian ada fitur point-to-point tunneling protocol. PPTP, PPPoE, dan L2TP akses konsentrator merupakan protokol autentikasi menggunakan PAP, CHAP, MSCHAP V1, MSCHAP V2, dan dapat diautentikasi dengan laporan radius, enkripsi MPPE, kompresi untuk PPoE, limit data rate. Lalu kemudian di sini ada fitur proxy. Fitur proxy ini merupakan cache untuk FTP dan HTTP proxy server. HTTPS proxy, transparent proxy untuk DNS dan HTTP yang dapat mendukung protokol SOCKS, mendukung parent proxy dan static DNS. Kemudian ada fitur routing. Fitur routing ini terdiri dari routing statik dan dinamik. Kemudian SDSL merupakan fitur yang
mendukung single line DSL, mode pemutusan jalur koneksi dan jaringan. Lalu di sini juga terdapat fitur VLAN yang mendukung virtualan IEEE 802.1 untuk jaringan Ethernet dan wireless, multiple VLAN dan VLAN bridging. Kemudian ada fitur VoIP berfungsi untuk mendukung aplikasi Voice over IP. Lalu di sini yang kelima, apa kekurangan mikrotik? Nah, kekurangan mikrotik ini yang pertama, perlu keahlian khusus jika ingin menggunakan dalam skala besar. Yang kedua, slot Ethernetnya itu terbatas, maka diperlukan tambahan atau didukung oleh hub dan switch. Yang ketiga, layanan customer kurang kurang tanggap dan cenderung lamban. Terus yang keempat, web proxy internal kurang cocok digunakan untuk web proxy internal. Nah, yang kelima, sulit diperbaiki. Apabila ada kerusakan yang cukup parah, akan sulit untuk diperbaiki dan perlu perlu menggantinya dengan yang baru. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai mikrotik untuk meningkatkan kualitas jaringan wireless. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.